dipulangkan di tengah malam karena dia rawat inap kan masih bisa tunggu besok. Iya. Kalau untuk kepentingan penyerahan tersangka kan masih bisa besok, Bang. Betul, Bang. Nyawa manusia itu lebih tinggi hanya Sudah, daripada Bang. status tersangka. Bang. Nah, bukan. Hmm. Oke, rumah sakit mengatakan sudah keadaan baik. Tetapi tata cara mengeluarkan pasien rawat inap tidak bisa dilakukan jam 12 malam, Bang. Bang, Itu makanya- ada permenkes sehatannya. Makanya kami minta. Kalau abang mau harusnya dari jam 5 tadi Bang, abang sudah, keluarkan. Bang, sudah diberitahu, makanya kami dengan dokter selama udah Enggak, berkoordinasi. sekarang gini, yang dilihat Ya itu makanya ada- jangan hambat kami sampai jam 12, Bang. Oke. Dan kan sekarang masih ada waktu, Bang. Ini kita Maksudnya kami kita hanya sedang bicara dari sisi kita undang-undang sedang kesehatan mengklarifikasi kelayakan kesehatan pasien, ya. Ini soal nyawa manusia. Bang, jangan ada jangan beberapa- menghambatkan waktu lagi sampai Loh. jam 12 mau konfirmasi ke siapa? Sekarang kalian kayak Cinderella Betul, aja. Bang. Sebentar. Seolah-olah kalau jam 12 berubah semuanya. Ini kan soal manusia, soal Tahu dia bahwa kemanusiaan. dia sudah sehat dari mana? Kita gugat loh nanti kalau dia Yang dia nggak ini. laboratorium dan sebagainya yang menyatakan dia sudah sehat. Yang menyatakan saya itu dokter jaga atau dokter yang merawat? Lah iya. Dokter yang merawat memang siapa? Bang, kami sudah ada suratnya kok, Bang. Mau hambat apa lagi? Ya jangan hambat kami sampai malam makanya, Bang. Bukan hambat, Bang. Pak yang memacatkan itu pelanggaran Anda. Nggak bisa, Bang. Iya. Sudahlah, terserah Bang lah. Kami yang penting kami bawa. Oh, nggak bisa, Nggak bisa, Pak. nggak bisa. Nggak bisa, Pak. Gimana? Nggak bisa, Bapak mati. Coba Bapak lihat. Pasien, dong, Ini Pak. pasien tuh masih ada Masih yang dalam infus. infus. Coba lihat. Coba Bapak lihat. Ya, ada Masa apa Bapak ini? nggak ada kemanusiaannya sama sekali? Kami jamin besok di kejaksaan. Sekarang pertanyaannya apa urgensinya untuk besok itu? Ada apa? Ada apa gitu loh? Kami curiga. Ada apa dan kenapa begitu? Itu. Padahal besok itu tinggal berapa jam lagi? Ini jam Yang 11. menentukan dia sembuh apa tidak. Dan besok sudah ada dokter penyerahan. jaga ini sebenarnya pasien US UGD kan. Bukan Kami sudah ada dapat surat dari tadi kami sudah. suratnya dari mana? Harus di laboratorium dulu. Nggak bisa seperti ini. Nggak, Tahu nggak, sebelumnya nggak, dia nggak, sembuh. mereka aja Nggak ada ada pasien, masalah. Ada pasien yang masih diinfus. Ya. Tinggal beberapa jam kemudian akan ada penyerahan tersangka. Abang bawa ke sana juga kan pagi-pagi juga abang akan serahkan. Akan apa nih aja? Tidak mudah saja karena sudah tidak tepat lagi penyerahan tersangka. Atau kita nongkrong sini sampai pagi. Kita sama-sama Nah, nongkrong. Saya nongkrong sampai pagi di Sampai sini, pagi. abang nongkrong sampai pagi. Kemudian Sama-sama semua capek. administrasi penanganan perkara pidana ini tahap 2 dilakukan di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Tanggung jawab abang selesai besok. Dan kita sama-sama jalan. Itu. Nggak ada urgensinya, Bang. Ini mohon maaf, ini bukan dalam rangka abang melakukan penangkapan. Bukan. Penangkapan penahanan udah selesai. Bang, makanya kami datang ke sini itu karena sudah dinyatakan selesai perawatannya. Selesai, tapi tata cara mengeluarkan pasien itu kan tidak melebihi jam Iya, pertama. makanya. Ada Abang dua hal. keluarkan Ada malam orang masih menggunakan apa? Infus, abang keluarkan terus ditonton oleh publik. Nanti kan apa dikoreksi juga oleh publik gitu loh, Bang. Ini Kita sama-sama aja nongkrong di sini sampai pagi. Abang serahkan besok kepada jaksa penuntut umum. Tanggung jawab abang selesai besok ya. Dalam perkara pidana ini. Kita yakin banyak pasien lain. Banyak lagi. Ada yang lagi berkeluhan. Malah mengganggu kenyamanan. Yang membuat ramai ini kan mereka datang, kalau enggak kita nggak ramai. Ya, kita kalau Bukan kita diam tadi. Kalau Saya tahu siapa yang buat ramai. jadi kita sama aja nongkrong nongkrong sini sampai pagi. Bila perlu kita ngepor tuh juga. Ya. kita tidur sama-sama. Nah, Oke? besok Tidur sama-sama. kita jamin mereka nggak akan. Abang tinggal hitung beberapa jam kewenangan abang selesai penyerahan tersangka besok. Iya. Tidak mengurangi kewenangan abang. Kita akan meleset. Sementara tinggal hitung beberapa jam, abang kewenangannya selesai secara hukum. Sudah lama. Jangan Bukan, ini memang benar tahanan, tetapi tinggal kita hitung beberapa jam ke depan, kewenangan abang akan selesai. Kenapa eloknya kita bawa dari sini ke sana? Oke. Kalau mau di bawah lebih elok. Kalau kita debat di bawah nanti di rekam media. Iya, kita menghindari media. Maka saling hormat, menghargai deh. Paling penting itu.
Saya setuju Bang Rosadi, tinggal persiapkan administrasi perkaranya aja. Besok penyerahan tersangka ke jaksa, kami akan melaksanakan penyerahan itu. Kewenangan abang selesai, tinggal hitung beberapa jam. Dan kita sama-sama. Dan kami tidak akan menghambat proses penyerahan tersangka kepada jaksa penuntut umum besok. Tapi kan tidak pas seorang pasien masih memakai infus, abang bawa pulang ke sana, beberapa jam lagi abang bawa ke kantor kejaksaan. Iya. Kami minta kemanusiaannya ya Pak ya. Sekarang beginilah, jangan sampai ada isu-isu lagi. Dan sampai dari isu ini kan kita sudah masuk publik lagi loh. Ini perkara ini kan ditonton publik Bang. Oke. Oke, kami menunggu ya Pak. Abang tangkap tidak pernah memberikan pembelaan. Oke. Kami menunggu. Ya. Semoga semua aturan dilanggar gitu. Pak. Ya kita jangan gunakan dulu terminologi penjemputan paksa. Intinya adalah memang ada rencana penjemputan, Pemulangan ke Polda dan itu memang ada upaya untuk melakukan itu. Cuma kami para lawyer berkeberatan karena kondisi objektif pasien. Jadi baik Mas Roy maupun Dr. Tifa itu masih dalam kondisi yang tidak layak untuk pulang. Dr. Tifa bahkan masih diinfus, Mas Roy indikator penyakit yang ada parameternya itu saya nggak sebutkan secara spesifik kan tidak etis, itu masih tinggi. Dan bahkan Mas Roy tadi dikasih obat juga Dr. Tifa. Nah karena kondisi objektif pasien, kami kemudian berkeberatan. Selain itu tidak pernah, tidak hanya tidak lazim, tidak pernah rumah sakit ini memulangkan pasien di atas pukul 11. Jadi kalau misalnya memulangkan pasien malam hari seperti ini, itu sangat tidak layak dan berbahaya bagi pasien dan melanggar undang-undang kesehatan, melanggar Permenkes dan lain sebagainya. Bahkan kami membuat surat ya kepada secara resmi walaupun tulisan tangan kepada rumah sakit agar pasien tidak dipulangkan. Nah, setelah negosiasi akhirnya dicapai kesepakatan bahwa tidak dipulangkan, tapi besok itu sebagaimana jadwalnya kedua beliau akan diserahkan kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan sebagai penyerahan tahap kedua. Jam berapa besok Pak? Rencananya Pak berarti? Nah ini masalahnya, soalnya di dalam surat panggilan tidak tercantum jam yang persis. Ada yang bilang jam 9, ada yang bilang jam 10. Tetapi kami sendiri harus siap sebelum jam itu, sebelum pukul itu. Tadi hasil dari negosiasi sendiri untuk dipulangkan dari sini ke Polda sendiri jam berapa? Hasil negosiasi baru aja. Jadi menjelang sudah lewat jam 12 kalau nggak salah. Hasil negosiasi itu kita ketahui sudah lewat pukul 00 dan kemudian ya sudah akhirnya kita sepakat ruang disterilisasi hanya satu orang yang menjaga. Kemudian kita semua turun ke sini. Tapi kita juga harus bersiap besok karena besok kita juga wajib mendampingi dalam penyerahannya. Gitu. Bang, 50 tokoh yang jadi penjamin itu siapa sih Bang? Adakah tokoh-tokoh besar yang bisa memperkuat gitu Bang? Jadi begini, kalau tokoh itu banyak ya, tentu. Tetapi kan kita tidak ingin menyebutkan satu demi satu. Misalnya yang mau disebutkan Profesor Din Samsudin mau disebutkan. Tetapi memang concern itu yang paling penting adalah bahwa mereka mensupport, mendukung ya. Jadi persisnya untuk sementara ya itu seperti senjata. Jadi senjata itu bisa kita gunakan, bisa tidak kan? Nah, jadi kalau misalnya tanpa senjata itu kita bisa kemudian katakanlah dalam tanda kutip memberikan hal yang terbaik bagi klien kita, ya tentu kita akan memilih jalan yang paling soft lah begitu. Bang, ini berarti besok dari sini langsung ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan atau ke Polda dulu Bang? Kami inginnya dari sini langsung ke Kejaksaan Negeri. Dan tadi ada selentingan, saya dengar dari penyidik mengatakan, saya tanya kan, kalau misalnya berangkatnya jam 6, kemana dulu? Ya ke Polda dulu, nggak bisa saya bilang, masa diputer-puter dulu? Kalau bisa ya langsung saja ke Pengadilan Negeri. Gini, Kejaksaan Negeri. Dia bilang, enggak Bang ini,
Enggak, sebelum langsung ke Kejaksaan Negeri. Dia bilang, iya iyalah. Dijelaskan Dia bilang iya iyalah. urgensinya apa, harus balik lagi ke Polda? This is the question. Itu pertanyaan kita semua. Jadi kalau kita bisa bicara tentang urgensinya apa? Soalnya kan tinggal beberapa jam lagi, ini udah pukul lebih dari 00. Sementara pasien kalau dia tertidur itu ya sudah besok pagi sudah harus siap-siap. Semuanya harus siap. Jadi ya habis sholat subuh mereka sudah harus siap. Padahal secara objektif sebenarnya Dr. Tifa masih di infus, ya masih tadi saya dengar lemah, minum obat penenang. Mas Roy juga kolesterolnya meningkat, minum obat juga. Jadi sebenarnya kita merasa aneh saja sebenarnya. Kok tiba-tiba ada pernyataan sehat dan siap pulang itu bagaimana? Tapi sudahlah, ya. Kalau seandainya tadi kemudian dipaksa betul untuk pulang, ya tentu kami akan permasalahkan secara serius. Bang, ini kan sudah masuk limpahan tahap kedua, Bang. Ya. Nanti untuk penangguhan penahanan sendiri, nanti proses dan mekanismenya akan seperti apa di Kejaksaan? Ya, kami sudah berusaha menyiapkan surat ya, yang nanti akan kami berikan sebelum pelimpahan pagi-pagi sekali kepada Kepala Kejaksaan Negeri, dan tentu ini kan hal yang lazim saja. Jadi baik penangguhan maupun tidak ditahan, karena dalam teorinya kalau penangguhan kan di penyidik, tapi kalau di kejaksaan nanti kan baru kan. Nah, kita minta penangguhan dan atau tidak ditahan. Jadi mudah-mudahan niat baik kita ini bisa dikabulkan oleh kejaksaan. Karena sekali lagi ini kan bukan kejahatan yang dari sononya kejahatan. Ini kan sebuah tindak pidana yang masih debatable. Apakah betul-betul tindak pidana? Apakah ini ruang kebebasan berpendapat baik secara lisan dan tulisan? Jadi kalau misalnya dikatakan wah mengulangi perbuatan dan lain sebagainya, perbuatan yang mana? Karena perbuatannya itu masih debatable. Beda kalau sama pembunuhan, perampokan dan lain sebagainya. Memang dikhawatirkan mengulangi perbuatan, tapi ini kan sangat tidak layak kalau dikatakan bakal mengulangi perbuatan. Begitu. Kalau melarikan diri, ya nggak mungkin juga. Menghilangkan barang bukti yang mana yang harus dihilangkan? Karena semuanya sudah selesai proses penyidikan begitu. Makanya kita berharap not necessary, tidak ada urgensinya untuk menahan lagi kedua beliau. Dan bisa dilihat sendiri kan, di match ya, dampak buruk dari penahanan ini menurut saya jauh lebih besar kalau kita mengkalkulasi soal kegoncangan nasional, soal macam-macam ya, soal image kepolisian dan lain sebagainya. Justru dengan adanya penangkapan dan penahanan ini itu memperburuk situasi nasional gitu. Kecuali ya kalau kemudian ini menjadi pengalian isu. Tapi kan kami tidak mau berspekulasi soal itu. Kita mengukur dari sisi hukumnya. Dari sisi hukum yang terukur bahwa yang namanya penangkapan dan penahanan ini ya memang bertentangan dengan undang-undang, bertentangan dengan KUHP. Nggak ada penangkapan itu dikaitkan dengan penyerahan tahap. Tanpa alasan yang jelas, itu baru upaya paksa. Gitu. Bang, mungkin bisa dijelasin Bang, buat teman-teman juga Bang, untuk proses penangguhan penahanan besok, berarti Mas Roy dan Dr. Tifa ini akan mengikuti proses penahanan dulu di kejaksaan atau bisa langsung ketika surat penangguhan penahanan nanti diserahkan? Ya kita berharapnya langsung ya kan, entah nanti kemudian dikabulkannya ada administrasi ya kita berharap langsung. Karena begini, pertama ada dua hal ya yang harus kita pahami. Pertama azas praduga tak bersalah, presumption of innocence ya. Ini kan kalau kasus seperti ini kan salah dan benarnya itu tipis banget. Ya kan? Pro dan kontranya tinggi. Kalau kalian membunuh, korupsi dan lain sebagainya itu sudah jelas. Tinggal kita berpikir tentang bagaimana meringankan unsur-unsur meringankan. Kalau ini apakah ini sebuah tindak pidana atau bukan masih debatable. Kumpulkan 10 ahli, ya kan? Saya yakin bahkan lebih banyak yang mengatakan ini bukan tindak pidana, kan begitu. Nah, lalu ada gium dalam hukum, menghukum ya 10 orang yang tidak bersalah atau 1000 orang yang tidak bersalah, menghukum 1 orang yang tidak bersalah itu lebih buruk daripada membebaskan 1000 orang yang bersalah. Coba bayangkan, apalagi menghukum orang yang tidak bersalah. Dalam perspektif kami mereka ini tidak bersalah. Sebenarnya begini. Bisa nggak jadi itu Pak? Yang nggak jadi memang kami ya pertama kami perdebatan ya termasuk sengit ya karena kepolisian bahkan ada mobil tahanan dan sebagainya ya kan. Memang ketentuannya tidak boleh mengeluarkan pasien malam hari. Ketentuan rumah sakit. Ketentuan rumah sakit dan ketentuan kesehatan dan sebagainya ini tidak diperbolehkan
ya kan? Oleh sebab itu kami memberikan pemahaman pada penyidik dan beberapa polisi senior di sini untuk tidak melakukan itu. Tapi kan kami juga kaget karena itu sudah diekspos di beberapa media ya, di Detik dan sebagainya. Ya, Dokter Tifa ini kan masih lemah. Dia lemah memang, bahkan seperti saya katakan diinfus ya. Kalau Mas Roy kan enggak gitu dan sebagainya. Ya kami keberatan. Apakah rumah sakit berani bertanggung jawab apa tidak? Ya kan? Ya, dengan di sini ada dokter jaga. Padahal ketentuan untuk membolehkan orang itu pulang, ya kan? Itu harus dokter yang memegang, dokter spesialis yang memegang. Tadi dokter spesialis dihadirkan? Tidak ada. Makanya kami keberatan kalau itu hanya anjuran atau semacam ya yang memberikan izin adalah dokter jaga, gitu. Lalu tadi seperti apa Pak negosiasinya supaya? Ya negosiasinya ya. Diberikan waktu lagi untuk beristirahat. Iya, kami mendatangkan juga, kami minta otoritas dari rumah sakit yang paling, istilahnya yang paling menentukan, yang paling berwenang untuk hadir tadi dan Bapak datang pada kami. Kemudian kami juga menyampaikan keberatan kami dan petugas itu sepaham dengan kami. Hanya juga ikut memberikan penjelasan pada kepolisian. Cuma masalahnya yang kami heran, saya ini khusus lawyernya Dokter Tifa ya, Dokter Tifa. Jadi yang kami membuat heran, pelimpahan itu dikatakan jam 6 atau jam 7, berapa jam lagi gitu. Apa urgensinya untuk menjemput malam hari seperti ini, jam 12 malam seperti ini? Nggak dijelaskan itu Pak? Ya, kami bertanya ya nggak dijawab. Ya artinya apa? Ya perdebatan kami itu bukan perdebatan yang apa menghalang-halangi, tapi kami memberikan gambaran bahwa kalian itu melanggar gitu. Bahkan kami diproteskan oleh petugas rumah sakit, katakan jangan melakukan keramaian ini. Saya bilang yang buat keramaian siapa? Oh ya. Keramaian yang datang ke sini kemudian melakukan hal-hal yang sudah tidak sesuai dengan aturan dan padahal sebelumnya kami diberi surat bahwa besok adalah pelimpahan. Sebelumnya pun juga dapat informasi bahwa itu langsung dari rumah sakit ke kejaksaan. Saya sebenarnya sudah sampai. Oh besok jadi nggak ada ke Polda lagi tuh Pak? Seharusnya, tapi tadi dibilang kenapa lebih pagi karena harus mampir dulu ke Polda. Tapi kami keberatan. Apa di Polda nanti akan dibikin konferensi pers dan Mas Roy, Dokter Tifa nanti dipasang? Apakah demikian dan sebagainya? Banyak menduga seperti itu, gitu loh. Ya, oleh sebab itu kami maunya dari sini langsung ke kejaksaan. Karena memang P21-nya itu kan sudah 30 April. Iya. Jenderal. Pak Ugro mungkin ikut. Ya. Iya. Kan? P21-nya itu kan sudah April beda. 30 April. Sama-sama. Ya ini pemahaman dari kepolisian juga harus ini Pak Jenderal dari sini. Saya lawyernya Tadi banyak yang nanyain Pak Ugro Seno di mana? Iya. Oh gitu, ada di Jakarta. Oh iya dari Jakarta. Izin Pak. Jenderal guys turun tangan ya. Indonesia tidak baik-baik aja. Ya, saya menjelaskan tentang Dokter Tifa karena kami kan lawyernya Dokter Tifa. Ya, keadaan Dokter Tifa. Banyak Jenderal tambahkan mungkin. Masalahnya apa yang harus dijelaskan? Ya masalahnya Kok kenapa? bisa ada kesepakatan akhirnya pemindahan ini dilakukan besok pagi Pak? Kesepakatan deal apa Pak yang membuat akhirnya oke besok pagi? Ya. Sudah dipaksakan malam ini. Ya kembali lagi bahwa Indonesia kan berdasarkan Pancasila. Ya. Pancasila yang sila kedua apa? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, kita harus menghargai harkat martabat manusia yang sedang dalam perawatan kesehatan. Ya, jadi tidak bisa memaksakan, ya kan? Memaksakan diri apa? Harus dibawa seperti itu. Ini orang sakit kan butuh perawatan, butuh pendampingan kalau misalnya mau berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Nah sekarang urgensinya apa? Kalau memang besok akan dilimpahkan tahap kedua Pagi-pagi lagi ke kejaksaan, ya kan? Ya sudah karena saat sekarang situasinya, kondisi statusnya Dokter Tifa Mas Roy itu bukan
tahanan berkaitan dengan pasal yang Berat. diduga dilakukan oleh Mas Roy Suryo sama Dr. Tifa. Penahanan sekarang ini hanya dikaitkan dengan rencana pelimpahan tahap 2. Jadi kalau penahanan dikaitkan dengan rencana pelimpahan tahap 2 karena sudah ada P21, ya kan? Beliau ini sudah wajib lapor 7 bulan lebih tiap hari Senin. Hampir 30 kali, Jenderal. Ya kan? Jadi ada kekecewaan gitu ya Pak? Bukan Ya. enggak ada, bukan kisah gini. 7 tiap hari Senin, ya kemarin wajib lapor. Nah sekarang mau diserahkan pelimpahan tahap 2 hari Senin. Ya kan? Kenapa hari Jumat tiba-tiba ditangkap? Ini kan jadi pertanyaan nih. Apakah tidak bisa nanti pas hari Senin Dipanggil. diberitahu akan langsung dilimpahkan atau Senin sebelumnya, 1 minggu sebelumnya disampaikan, Pak, Bu, ini akan dilimpahkan tahap kedua. Mohon hari Senin depan hadir ya. Kan bahasanya bisa seperti itu, tidak model penangkapan yang mohon maaf loh. Saya katakan ini cara-cara penangkapannya menurut saya kan tidak profesional. Ya kan? Sampai masuk ke kamar tidur istrinya Mas Roy kan itu nggak benar. Apapun alasannya tidak bisa dibenarkan seperti itu. Ya. Nah, kemudian Dr. Tifa juga sama dipepet pada saat mau ujian, ya, disertasi beliau ya, seperti itu di UI, dipepet mobil seperti teroris-teroris gitu. Menurut saya kan ada etika penegakan hukum, ya kan? Kemudian karena ini bukan akan ditahan dengan perkara yang sedang ditangani, tapi dikaitkan dengan berkas perkara yang akan dilimpahkan berbeda. Jadi cara penangkapannya juga berbeda. Kalau penahanannya 20 hari kan juga pasti kan tidak sama gitu loh. Jadi mungkin ke depan sebaiknya diatur dalam peraturan kepolisian, ya kan? Setiap perkara yang akan dilimpahkan tahap kedua seharusnya tersangka diberitahu, bukan surat panggilan, pemberitahuan aja akan dilimpahkan tanggal sekian menghadap selesai. Ya, jadi seperti Kejaksaan Agung ya kan ada pedomannya, itu pedoman Kejaksaan RI nomor 1 tahun 2026. Ini harus segera dibuat oleh kepolisian setelah diberlakukannya Undang-Undang nomor 1 tahun 2023 dan Undang-Undang nomor 20 tahun 2025 tentang hukum acara pidana, seperti itu ya. Mudah-mudahan ini kan koreksi membangun. Jadi ke depan tidak ada lagi hal terjadi seperti itu. Nah, kalau besok hari ini hari Senin akan diserahkan ke pelimpahan tahap kedua, ya mengapa harus diambil malam-malam, tengah malam, ya kan? Kan besok bisa dari rumah sakit langsung ke kejaksaan, karena ini sekali lagi penahanannya bukan penahanan berkaitan dengan perkara pidana yang sedang ditangani, tapi penahanan berkaitan dengan akan dilimpahkan ke kejaksaan, sehingga itu suatu situasi yang berbeda seperti itu ya. Jadi ya kita tetap berikan koreksi yang membangun pada penyidik bahwa perlakuan terhadap para tersangka, terhadap masyarakat, komunikasi dengan penasihat hukum itu harus tetap dibangun. Ya. Jangan sampai penasihat hukum itu seolah diposisikan bawahan dari penyidik atau penyidik pembantu di situ. Ya. Menghormati hak asasi manusia itu juga diperlukan di sini. Jadi saya melihat seperti itu. Jadi karena tadi mau dipaksa dibawa, ya kita negosiasi. Kenapa tidak bisa nunggu besok pagi? Besok pagi jam 6 pagi atau jam 10 pagi langsung ke kejaksaan. Itu saja kan, ini kan hanya pelimpahan administrasi, tanggung jawab, tersangka dan barang bukti ke kejaksaan, itu saja kok. Bukan perkara baru yang masih ditangani, ada sprindik, ada sprint penangkapan, enggak seperti itu. Jadi ada pertanyaan Pak, kira-kira kalau perlakuan menjemput malam-malam seperti ini bisa dilaporkan ke Propam atau tidak? Karena itu gini, itu pun kalau dari rumah sakit ada aturan berdasarkan Undang-Undang Kesehatan, ada peraturan Menteri Kesehatan. Nah, ini harus diketahui dan dihormati oleh semua orang lah. Bukan harus diketahui oleh dokter saja. Dokter tidak pernah memulangkan pasien pada tengah malam, ya. Biasanya menjelang pagi hari atau sore hari itu. Jadi bukan hal yang sangat sulit, ya,
apabila kita semua memperhatikan, menghormati undang-undang yang ada dalam negara kita ini. Itu saja. Saling menghormati. Apa sih Pak motivasinya para polisi ini memaksa pemindahan itu tengah malam seperti ini Pak? Ya, saya tidak bisa mengatakan nanti tanpa bukti ya, tapi ya menurut saya mungkin kurang pemahaman aja. Kurang pemahaman sehingga orang lupa tentang etika penegakan hukum seperti itu. Etika penegakan hukum yang menurut saya perlu diajarkan kembali di lembaga pendidikan. Ya, sama misalnya contoh ya, polisi di luar negeri misalnya. Contoh saya kan sering dulu studi banding ke Amerika. Kalau terlalu cepat menembak dan orang itu meninggal, nah itu dicek penyebabnya apa? Kurang latihan. Masuk pendidikan latihan lagi seperti itu. Ya, training itu perlu dilakukan seperti itu. Ya. Mungkin ini perlu disosialisasikan kepada seluruh penyidik bagaimana etika-etika tentang penyidikan berkaitan dengan hukum acara pidana kita yang baru. Tidak ada waktu terlambat lah untuk seperti itu. Terus Pak, kalau ini rencananya kan akan dilanjutkan besok pagi ini Pak. Kalau kondisi kesehatannya Dr. Tifa dan Mas Roy belum membaik, gimana tuh Pak? Itu kan ada DPJP, dokter penanggung jawab pasien. Dokter penanggung jawab pasien yang bertanggung jawab, bukan. Jadi tetap penyidik harus koordinasi dengan dokter penanggung jawab pasien. Kalau dokter penanggung jawab pasien menyatakan belum bisa belum sembuh dan belum bisa dihadapkan ke kejaksaan, ya tidak bisa dipaksakan. Atau sebaiknya koordinasi, kan ini hanya pelimpahan administrasi tersangka dan barang bukti. Kalau perlu ya disampaikan secara administrasi, kemudian secara fisik mungkin kejaksaan bisa hadir melihat apakah itu benar sakit ke sini, cukup itu aja kan. Apa yang sulit di dunia ini ya, di Indonesia ini kan gak ada yang sulit. Harusnya kejaksaan yang melihat apakah Pak Roy Suryo dan Bu Tifa ini benar-benar masih sakit gitu ya Pak? Iya, situ. Nanti bisa ketemu dengan tapi DPJP tadi, dokter penanggung jawab pasien seperti itu. Nggak ada masalah, nggak sulit. Jadi kalau seandainya besok dokter itu meyakinkan, memastikan Dr. Tifa atau Mas Roy itu belum layak untuk dipindahkan, kemungkinan juga nggak akan jadi ya Pak? Bukan, jadi nggak jadi. Koordinasi dengan kejaksaan. Kejaksaan mungkin akan meninjau ke rumah sakit. Oh benar sakit ya. Statusnya udah diterima kejaksaan, udah selesai. Kan itu udah pelong, udah lega kalau berkas perkara, kemudian tersangka dan barang bukti sudah dilimpahkan tahap 2 kepada kejaksaan seperti itu. Jadi apa ya? Ya jangan dibikin repot-repot lah seperti itu. Jadi ada kemungkinan Pak setelah diserahkan ke kejaksaan akan kembali ke rumah sakit lagi? Ya kalau dinyatakan udah sehat berarti ngapain ke rumah sakit lagi? Kalau belum sehat ya jangan dipaksakan. Ya. Oh jangan dipaksakan untuk dibawa gitu ya Pak? Iya Sebaiknya. bisa koordinasi aja. Di UHAP juga ada tuh bahasa koordinasi antara penyidik dan penuntut umum juga ada. Itu diatur di hukum acara pidana ada. Oke, siap. Oke, terima kasih Pak Ugro sudah. Surat yang kami dapat, skenario-nya itu kan langsung pelimpahan ke sana. Ya memang polisi yang melimpahkan, tapi kami mendampingi, itu pasti. Ya, buat apa muter-muter lagi? Lah kami Kejaksaan akan negeri. keberatan. Iya. Kami akan keberatan kejaksaan Ada apa? lebih dekat di sini, lebih dekat Langsung dari aja sini. Kejaksaan negeri. Ini kan pelimpahan tahap 2 aja, tersangka dan barang bukti, udah itu aja. Iya. Ya. Jadi nanti kita bagi 2 nanti lawyernya.